warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Hermalia Andesta dengan NPM 22411067, manajemen 22A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang pertama yaitu pengertian manajemen SDM. Manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan. MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dengan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. SDM adalah aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya, tujuan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu tujuan organisasional. Yang kedua, tujuan fungsional. Yang ketiga, tujuan kemasyarakatan. Yang keempat, tujuan personal. Tujuan organisasional adalah memastikan bahwa MSDM berkontribusi pada efektivitas organisasional. Departemen SDM membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dalam hal ini, para manajer tetap bertanggung jawab penuh atas para bawahannya. Departemen SDM hanya memberikan dukungan dengan hal-hal yang terkait dengan pengelolaan SDM. Tujuan fungsional adalah menjaga kontribusi Departemen SDM dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan-kebutuhan organisasi. Sumber-sumber daya akan terhubung percuma jika MSDM tidak direncanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tujuan kemasyarakatan adalah bersikap etis dan bertanggung jawab sosial, kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan kemasyarakatan, sembari meminimalkan dampak negatif tuntutan-tuntutan tersebut bagi organisasi. Tujuan personal membantu para karyawan mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka sejauh tinjau tujuan-tujuan mendorong kontribusi individual bagi organisasi. Tujuan personal para karyawan akan tercapai jika para karyawan dipelihara, dipertahankan, dan dimotivasi. Jika tidak demikian, kinerja dan kepuasan karyawan akan menurun, dan karyawan bisa meninggalkan organisasi. Fungsi-fungsi MSDM, Waiter dan Davis 1996. Yang pertama, persiapan dan seleksi. Yang A, analisis dan desain jabatan. Yang B, perencanaan SDM. Yang C, rekrutmen. Yang D, seleksi. Yang kedua, pengembangan dan evaluasi. Yang A, orientasi, penempatan, dan PHK. Yang B, pelatihan dan pengembangan. Yang C, perencanaan karir. Yang D, penilaian kerja. Selanjutnya yaitu yang ketiga, kompensasi dan proteksi. Yang A, upah atau gaji, intensif, tunjangan, dan layanan. Yang B, keamanan dan keselamatan, dan juga kesehatan. Yang keempat, hubungan karyawan dan audit. Yang A, hubungan kekaryawan. Yang B, hubungan serikat pekerja dan manajemen. Yang C, audit MSDM. Selanjutnya, persediaan staff atau staffing, pengembangan sumber daya manusia, kompensasi, keselamatan dan kesehatan, hubungan kekaryawan, dan perburuhan. Kesaling terhubungnya fungsi-fungsi MSDM. Seluruh bidang fungsional MSDM saling terhubung erat. Keputusan-keputusan di satu bidang akan mempengaruhi bidang-bidangnya.
Beberapa contoh: yang pertama, merekrut calon-calon berkualitas terbaik hanya akan membuang waktu, tenaga, dan uang jika kompensasi yang diberikan tidak bisa memotivasi karyawan. Yang kedua, sistem kompensasi yang baik tidak akan efektif tanpa ditunjang lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi para karyawan. Faktor lingkungan luar. Faktor di luar lingkup organisasi yang mempengaruhi MSDM suatu perusahaan. Yang pertama, pasar tenaga kerja, geografis, jumlah, dan perubahan. Yang kedua, pertimbangan hukum, UU, Perda, HK tiap negara, masyarakat, norma masyarakat harus dipatuhi perusahaan. Yang keempat, serikat kerja. Para pekerja yang bergabung untuk meningkatkan posisi dalam berhubungan dengan pihak perusahaan. Yang kelima, pemegang saham. Mempunyai pengaruh besar dalam keputusan manajemen, mempertimbangkan proyek, masa depan, biaya, pemasukan, dan keuntungan. Selanjutnya yaitu ada persaingan dalam berbagai bidang, yaitu produk, jasa, pasar, tenaga kerja. Selanjutnya pelanggan, menuntut barang atau jasa dengan kualitas baik serta pelayanan setelah pembelian atau penggunaan jasa. Teknologi, perubahan cepat yang mengharuskan SDM mengejar atau posisi tenaga kerja bergeser. Yang selanjutnya yaitu ekonomi, suatu booming versus buruk. Peristiwa yang tidak diharapkan atau tidak diramalkan terjadi. Perencanaan strategi MSDM. SDM adalah faktor sentral dalam suatu perusahaan apapun bentuk dan tujuan perusahaan. Perusahaan dibuat berdasarkan visi untuk kepentingan manusia, dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan intuisi. Perubahan yang demikian cepat membuat peran perencanaan strategis menjadi begitu penting. Bahkan ini akan menjadi sulit untuk diformalisasikan dalam pengelolaan sebuah perusahaan. Sedemikian pentingnya peran SDM, ia menempati peran yang strategis dan setara dengan manajemen keuangan, pemasaran, teknologi, produksi, maupun informasi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.